Akhir sudah cerita panjang perjalanan Liga 1 Indonesia musim ini. Banyak sekali drama, banyak sekali kontroversi yang terjadi pada pekan atau musim ini, lebih tepatnya musim 2022-2023, yang mana ada perseteruan di Kanjuruhan, perseteruan antar supporter masih berlanjut, dan perseteruan gagalnya Indonesia menjadi tim tuan rumah Piala Dunia U20, yang membuat pastinya para fans masih kecewa, masih cukup sedih mendengar kabar tersebut gagal terrealisasi di Indonesia. Dan pada musim ini, Liga 1 telah berakhir, lebih tepatnya pertandingan pada malam tadi, yang mempertemukan pertandingan terakhir antara tim juara PSM Makassar yang menghadapi Borneo FC Samarinda dengan skor telak 3-0, kemenangan untuk PSM Makassar dan mengunci dan tentu mendapatkan perayaan gelar juara di kandang mereka sendiri dan menjadi tim satu-satunya yang minim akan kekalahan. Luar biasa PSM Makassar untuk musim ini. Musim lalu padahal kita tahu PSM Makassar ini terseok-seok, bahkan sempat berada di tiga besar zona bawah atau zona degradasi. Namun untuk musim lalu tetap bertahan, tetap berjuang sampai pada akhirnya stay untuk musim ini, dan musim ini tentu memberikan performa terbaik, memberikan performa yang mengejutkan, dan tentunya memberikan performa yang luar biasa sampai pada akhirnya hingga juara di musim ini. Tentu PSM Makassar tidak sendirian nantinya yang akan berangkat ke kancah Asia. Ada Persija Jakarta dan Persib Bandung yang notabene dua tim ini menduduki peringkat kedua dan ketiga. Tapi untuk musim ini tidak tahu yang akan menemani PSM Makassar di kancah Asia, apakah Persija Jakarta karena memenangkan posisi kedua di musim ini atau Persib Bandung yang sempat menduduki posisi kedua di musim lalu. Itu masih menjadi ancang-ancang atau menjadi tanda tanya besar di Indonesia ini. Tentu itu menjadi poin penting untuk PSSI. Dan untuk performa lain, yaitu ada pemain-pemain yang mendapatkan gelar pemain terbaik, pelatih terbaik, dan lain sebagainya. Ada Wildan Pluim dari PSM Makassar sebagai pemain terbaik untuk musim ini, dan pelatih tentu Bernardo Tavares, pelatih dari PSM Makassar yang membawa PSM juara dan meminimalisir tim PSM Makassar untuk kalah. Dan untuk Best Young Players dipegang oleh Rio Fahmi, dan tim Fair Play Bayangkara FC dengan minim jumlah kartu kuning tentunya atau kartu merah, yang membuat Bayangkara FC mendapatkan gelar penghargaan Best Team, atau lebih tepatnya tim Fair Play. Dan tentu Bayangkara FC juga bukan hanya sekedar fair play. Untuk musim kedua atau lebih tepatnya separuh musim setelah paruh pertama atau paruh kedua, Bayangkara FC cukup on fire karena beberapa kali memenangkan pertandingan menghadapi tim-tim besar dan menghadapi tim-tim di atas level Bayangkara FC. Dan tentu ini menjadi pengangkatan performa Bayangkara FC yang seharusnya memang Bayangkara FC ini selalu berada di posisi 10 besar teratas atau bahkan bisa di 5. Tetapi untuk musim sebelum ini, paruh 1, Bayangkara FC sempat berada di 10 bawah, bahkan pernah menyentuh di 15 bahkan 16. Begitu kira-kira performa tim-tim Liga 1 musim ini, dan ada yang naik seperti Bayangkara FC, ada yang turun seperti Arema FC, yang mungkin karena banyak tekanan mental dari supporter sendiri, atau banyak tekanan dari supporter lain, atau bahkan para pecinta sepak bola yang masih kecewa atas tragedi Kanjuruhan. Tapi itu bukan urusan supporter atau bukan urusan kita sebagai para pengamat atau pecinta sepak bola. Itu urusan untuk atasan PSSI maupun Kemenpora. Kita hanya membela keadilan, mana yang benar dan mana yang layak. Dan itulah statistik atau statistik dan argumen dari seorang yang suka menonton sepak bola Indonesia. Harapannya untuk Liga musim depan masih harus lebih baik lagi dari musim ini. Dan harapannya dengan PSSI baru, Erick Thohir bisa mengangkat
dan membawa Liga 1 bahkan timnas Indonesia ke kancah Asia dan Eropa, bahkan bersaing di Piala Dunia kalau bisa secara prestasi, bukan hanya sekedar jackpot tim tuan rumah ataupun yang lainnya. Semoga saja itu terrealisasi untuk musim depan dan musim-musim selanjutnya dengan jabatan baru dari Pak Erick Thohir. Selamat untuk PSM Makassar yang menjuarai Liga 1 dan selamat untuk 3 tim terbawah, yaitu ada Rans, Dewa United dan ada lainnya yang masih bertahan untuk sampai musim depan dikarenakan tidak adanya degradasi liga untuk musim ini karena Liga 2 dan Liga 3 terhenti. Sekian.